Selamat Halo, datang. selamat malam. Selamat malam. malam. Silakan mau duduk di sebelah mana? Gimana ini? Pak Alphonse, selamat datang di Gestur. Silakan, ini dengan Pak Susno. Malam, Iya. malam semua. Sumber yang luar biasa hari ini. Silakan. Judi online hari ini bukan lagi sekedar soal situs ilegal yang diblokir dan tumbuh kembali. Ia sudah menjelma menjadi ekosistem besar. Ada teknologi, aliran uang, pasar rekening, hingga dugaan jaringan perlindungan yang saling terhubung. Pertanyaannya kini, apakah negara benar-benar siap memutus rantai besar itu sampai ke akarnya? Langsung saja pertanyaan pertama ke Pak Susno. Siap. Apakah negara sudah siap memutus rantai besar judol sampai ke akarnya? Itu pertanyaan yang paling bagus yang kita tunggu ya Pak Alfon ya. Karena apa? Ini barang mudah. Barang mudah, barang gampang. Persoalannya adalah apakah siap? Nah, apakah siap itu sama dengan pertanyaan yang halus itu. Adalah apakah mau gitu. Jadi kemauan gitu, menyangkut kemauan. Kenapa? Karena barang ini barang yang gampang gitu. Kenapa gampang? Judol dengan judi tradisional. Kita ambil adu sabung ayam gitu. Ya. Bisa terjadi di sini. Tapi ini tidak connect dengan yang ada mungkin di Jakarta Selatan. Apalagi dengan yang ada di Ujung Pandang. Apalagi dengan ada di Medan. Ya. Kalau judol yang di Hayamuro itu connect kepada seluruh Indonesia. Bahkan connect kepada luar negeri gitu Pak Alpon yang paling tahu lah ini kan. Karena ini kan mainnya kan internet ya. Nah, memberantas judi sabung ayam, judi bakarat, judi rolek, judi dadu, ini satu-satu diberantas di sini, di rumah sebelah itu belum tentu kena. Tapi kalau yang ini diberantas yang ini bisa banyak yang kena. Persoalannya peralatan. Kalau judi tradisional peralatannya adalah dadu, duit, meja ya. Kalau yang ini peralatannya 3 yang paling dominan. 1, jaringan internet. Beliau nanti yang jelaskan apa itu namanya. Yang kedua, rekening. Yang ketiga, duit. Nah, rekening ini bisa rekening bank, bisa rekening wallet, bisa rekening kripto. Tapi semua itu terhubung kepada yang namanya internet. Ini dihubungkan ke luar negeri, dihubungkan ke seluruh Indonesia. Kalau yang ini diputus, maka yang ini mati semua. Apalagi yang ini rekeningnya ditutup, kemudian jaringan internetnya dimatikan, kemudian sumber dananya dibunuh. Mengapa sumber dananya perlu dibunuh? Karena sumber dana judi di Indonesia ini habis duit di rekening bisa kita pinjol. Dengan gampang itu, cukup klik 10 juta, 20 juta. Padahal untuk judol ini dengan 10.000 aja bisa ya Pak Alfon ya. 10.000 aja diterima gitu. Bahkan katanya bisa juga dengan apa itu? Pulsa. Ya, jadi bayar pakai pulsa. Ya? Bisa gitu. Jadi ini pakai kripto bisa apa bisa. Jadi artinya membunuhnya itu paling gampang. Tergantung Kohlim yang pernah jadi pemain ini kan, yang sudah sadar pernah di beberapa TV dia katakan tinggal kemauan. Tinggal kemauan ya. Kita wajib berterima kasih, saya bangga pada Polri, dia sikat yang di Hayamuro itu. Mudah-mudahan itu adalah wujud kemauan daripada Polri. Kita bangga Polri telah berbuat. Tinggal kita next apa tindak lanjutnya. Seberapa besar kemauannya termasuk juga negara untuk bisa memberantas judol sampai dengan ke akarnya. Pak Alphonse, meski ribuan situs diblokir, kenapa sih judol di RI seakan tidak pernah mati, bahkan tumbuh kembali? Pada prinsipnya judol ini kan sebenarnya dia lebih berbahaya daripada judov. Judov itu judi offline. Judi offline. Judi offline itu, judi offline itu bisa dilokalisir. Lalu yang masuk bisa diseleksi seperti di genting. Rata-rata middle up. Tapi kalau judol itu kita nggak bisa lokalisir. Dia ada seluruh Indonesia. Yang jadi masalah marketnya ini kebanyakan masyarakat menengah bawah. Tapi jumlah besar sekali.
Nah, yang jadi masalah adalah karena ada keuntungan yang sangat besar, lalu ada demand masyarakat yang kesadaran literasi digital dan finansialnya rendah sehingga mudah dibuai oleh mimpi indah. Kamu tinggal slot aja bisa dapat uang, nggak usah kerja gitu. Jadi Indonesia menjadi menarik sekali bagi industri judol, termasuk salah satunya karena dengan yang Anda katakan tadi ya. Indonesia merupakan negara keempat di dunia pengakses internet terbesar. Sesudah India, Cina, Amerika itu Indonesia. Dan literasi digitalnya dan finansialnya dari keempat negara ini termasuk sangat rendah. Sehingga mudah dibuai. Jadi itu yang menyebabkan mengapa ini besar, ada demand-nya. Kalaupun kamu berhasil tangkap bandarnya, dipenjarakan atau diproses, nanti akan muncul bandar lain lagi. Kenapa? Karena demand-nya ada, margin yang besar selalu ada. Itu masalahnya. Oke. Pak Susno, jika kita anatomikan judol dari tubuh manusia begitu ya, benarkah situs itu hanyalah bagian kulitnya saja, sementara batang lehernya itu ada pada rekening dan jalur transaksi? Apa pandangan Anda? Saya sependapat ya, karena tadi saya katakan ada 3 ya, duit, rekening, sama internet. Ya. Nah, beliau lah yang paling paham ini. Yang paling jadi urgent itu adalah internetnya ini. Nah, ini apa? Apakah diputus di sininya? Apakah diputus di jutaan cabang daripada, ada yang mengatakan bahwa ditutup 5 istilahnya, tanyakan beliau nanti. 5 jalur ini, entah situs, entah web, entah server, entah apa, enggak tahu lah, itu istilah mereka kan. Ditutup 5 ini mati, selesai dia. Nah, tinggal rekening. Rekening itu sangat penting, tetapi persoalannya rekening ini terlalu banyak, puluhan juta, dan bukan hanya rekening bank, tetapi ada rekening wallet gitu, ada juga kripto gitu. Tapi kalau yang diputus internetnya ini, di mana yang diputus? Apakah di induknya sini atau di anaknya sini? Ya selesai, dia nggak bisa main lagi. Harus datang main ya judi kartu nanti. Judol tadi istilah beliau. Pak Alphonse, jadi gimana kita membahas soal anatomi tubuh? Benar nggak? Pandangan Anda setuju nggak kalau batang lehernya tuh sebenarnya ada di rekening dan jalur transaksinya? Secara teknis ini benar, yang jadi masalah dalam pelaksanaannya ini tidak mudah. Kenapa? Karena internet ini selain untuk judi online, juga digunakan untuk aktivitas lain yang produktif. Jadi kalau kita blokir internetnya, yang lain juga terganggu. Lalu kalau kita mau blokir selektif, hanya judi online-nya saja, itu perlu pekerjaan yang cukup panjang. Apa saja sih pekerjaan panjangnya kalau kita blokir segala macam situs, terutama situs-situs besar ini? Kalau kita bicara blokir, kalau blokir iklan judi online, saya nggak bilang bodoh, saya bilang kurang cerdas. Kenapa? Karena dia pasang iklan judi online tuh udah otomatis. Aku pasang 1000 iklan, yang ini diblokir, pasang lagi, blokir, pasang lagi. Kalau mau blokir situsnya, dia pakai program otomatis, udah beli situs, 1000 situs. Satu situs 100.000, 1000 situs 100 juta, bagi dia kecil sekali uangnya. Jadi tiap kali kita blokir satu situsnya, judionline.com, dia judionline1.com, blokir judionline2.com, dan seterusnya, kita berpacu dengan program, kita nggak mungkin menang. Sebenarnya bisa dilakukan cara yang cukup cerdas, di mana ikuti iklannya, follow the ad. Jadi orang mau pasang situs judi online, mau pasang ini, dia perlu pemain. Nah, dia kan kirim ke SMS, kirim ke message kemana, iklannya itu diklik. Sesudah diklik kan dapat, hubungi WA nomor ini untuk main. Nah, dari Satgas ini hubungi WA-nya, Pak aku mau main. Gimana? Oh kamu store, store ke rekening mana? Kan dikasih nomor rekeningnya kan. Nah pura-pura lah store ya kan, 100.000 ya kan. Habis itu, udah store nih, aku main di mana? Lalu akan dikasih ini IP-nya. Nah yang diblokir IP servernya itu, jadi bukan iklannya. Itu satu. Yang kedua, tadi udah dapat kan nomor rekeningnya, diproses ke banknya. Ini yang buka siapa? KTP-nya asli atau palsu? Kalau asli, pemilik KTP-nya nggak diproses oleh pihak berwenang. Kalau palsu, banknya diproses. Kenapa ini KTP palsu kok bisa buka rekening? Nah itu yang ketiga, nomor WA tadi. Jadi tinggal diproses dari Polri, tinggal hubungi dari provider ini, nomor ini ada di mana orangnya. Dapat online tinggal dikembangkan sih, semudah itu. Sebenarnya mudah kalau diikuti jalur dan juga tahapan-tahapannya. Follow tapi apa yang menjadi tantangannya?
Yang menjadi tantangannya kita juga bingung. Kita juga bingung. Kami sudah berikan informasi seperti ini dan secara teknis, secara strategis orang ingin judi online tidak mungkin bisa menghindari iklan. Dia mesti ngiklan, ikutin aja iklannya, ketahuan langsung adminnya, bandarnya, lalu uangnya, lalu IP dari server judi online yang harus diblok. Jadi jangan blok iklannya percuma. Oke, Pak Susno tambahkan. Jadi susahnya di mana sih? Beliau katakan bingung di mana susahnya gitu kan. Kebetulan nanti pasti ada audien tanya, zaman Pak Susno gimana apa yang sudah perbuat? Zaman saya belum ada. Belum ada judul ya? Paling judi bola, main telepon gitu kan. Nah judi kayak gini belum ada ya, karena kemajuan zaman ini. Artinya begitu gampangnya sesuai dengan teori yang beliau berikan, beliaulah pakarnya ya. Artinya satu yang belum ada. Tadi pertanyaan yang awal tadi, siapkah? Nah, siapkah itu sama dengan adakah kemauan gitu. Nah mudah-mudahan diawali dengan Polri menangkap yang di Hayamuruk ini. Inilah kemauan daripada pemerintah, kemauan dari aparat penegak hukum, keseriusan dari Polri ini betul-betul membuahkan hasil. Kita lihat setelah ditangkap operator, ini operator semua kan Pak ini kan. Siapa koordinatornya? Siapa ini, aktor intelektualnya? Siapa penyandang dananya? Siapa aktor intelektualnya? Dan siapa backingnya? Nah kemudian siapa pemilik bangunan? Nah itu dia. Pemilik bangunan ini perlu diperiksa. Saya udah dengar Baris-Krim mau meriksa pemilik bangunan. Kenapa? Pemilik bangunan mestinya curiga kan. Ada itu kantor. Kantor kok bisa bekerja 24 jam. Isinya orang asing semua. Memilihnya lantai atas. Kan lantai atas kan. Dan internet judul dengan internet kantor biasa tuh beda. Beda. Nah, apakah pengelola gedung atau pemilik gedung tidak curiga? Ataukah jangan-jangan pemilik gedung ini, ataukah ya boleh saja curiga ya. Curiga nggak bisa dihukum gitu kan. Ada kecurigaan dia ikut andil juga saham di situ atau apa. Nah ini perlu diperdalam. Pemilik gedung, backingnya, koordinatornya sampai kepada otaknya. Ini di Hayamuruk loh lokasinya. Iya, di depan kantor presiden. Di depan kantor presiden, lokasinya sangat strategis. Di satu gedung di tengah kota bisa terjadi transaksi judol. Ada 320 WNA dan 1 WNI yang mengendalikan judi online internasional di Jakarta Barat. Dan pemirsa serta para narasumber, kita akan simak dulu pernyataan dari Brigjen Pol Wirasatya, Dirtipidum Bareskrim Polri berikut ini. Kami menemukan dugaan adanya aktivitas perjudian yang dilakukan secara terorganisir dan melibatkan warga negara asing dari berbagai macam negara. Para pelaku kami tangkap dalam keadaan tertangkap tangan, dalam arti para pelaku sedang melakukan operasional ataupun kegiatan daripada judi online. Dari para pelaku yang berhasil kita amankan, jumlahnya mencapai 321 orang. Ini dengan perincian dari warga negara Chinese ataupun Tiongkok itu sebanyak 57 orang. Kemudian warga negara Vietnam sebanyak 228 orang. Warga negara Laos sebanyak 11 orang. Warga negara Myanmar sebanyak 13 orang, warga negara Malaysia sebanyak 3 orang, warga negara Thailand sebanyak 5 orang, dan warga negara Kamboja sebanyak 3 orang. Tadi kita sudah sama-sama menyimak gestur penyampaian dari Dirtipidum. Hal ini membuka fakta besarnya industri judol yang menyasar masyarakat Indonesia. Pak Susno, silakan ditambahkan. Apakah memang kita kecolongan? Lalu siapa saja nih yang memang kecolongan dalam tanda kutip? Bahasa lebih halusnya teledor ya mungkin ya. Teledor pertama kok di depan kantor presiden. Teledor kedua yang punya gedung kok tidak tahu. Mestinya dia harus tahu apa aktivitasnya itu. Kantor tidak ada yang 24 jam seperti itu dan bentuknya gitu. Yang ketiga, mungkin rekan kita dari imigrasi kok tidak mengawasi orang yang masuk ke Indonesia ya, apa kegiatannya. Yang keempat, ini
rekan kita dari Komdigi gitu. Kan ini kan punya jaringan internet sendiri kata beliau. Nah, Komdigi kan memelototi ini, kok ada ini yang mencurigakan, apa nggak ada patroli patroli IT apa istilah gitu. Kan mereka punya alat-alat, punya tenaga, punya dan sebagainya yang ahli. Nah, jangan-jangan orang masyarakat Indonesia tuh gampang bercuriga. Jangan-jangan ini di Komdiginya ada orang-orang lama yang belum digeser gitu. Karena dulu kan dihebohkan ya, tapi sampai ada pejabat dari Komdigi dimasuk ke pengadilan karena terlibat. Nah, itu kita nggak bisa bantah, ada gitu kan. Bahkan sampai dikaitkan ke pejabat yang paling tinggi gitu. Tapi sayang pejabat paling tinggi ini tidak dimasukkan ke pengadilan sehingga selesai kita nggak tahu endingnya apa. Nah, ini Komdigi harus lebih mawas diri lagi. Kemudian dari Polri, walaupun agak terlambat, saya angkat tangan gitu. Mudah-mudahan ini ini harta karun ini. Kenapa harta karun? Di sana tadi kita lihat jaringan daripada IT-nya, ada komputer, ada HP, tentunya ada jaringan internet ya Pak ya. Betul. Nah, itu bisa dilacak itu. Dilacaknya sampai ke rekening mana, berhubungan dengan siapa. Seluruh pemainnya bisa tahu sekian puluh juta. Kemudian bisa ngarah kemana rekening itu. Kan ini rekening sekian ini kan ngerucut kemana gitu kan. Ngerucut ke sini kalau yang di Kamboja. Kalau yang di Indonesia ngerucut di sini. Kemudian nanti masuknya kemana. Kriptonya juga bisa dilacak. Dan ini juga tantangan juga untuk yang punya kewenangan ngawasi perbankan. OJK. Ya, OJK. Pak Susno, ini menarik sekali tentunya. Pak Alphonse akan menjelaskan lebih lanjut apa yang tadi disampaikan oleh Pak Susno berkaitan kok bisa sih 320 WNA ada di sana selama 3 bulan melakukan transaksi judol yang mereka hanya menggunakan visa wisata selama 30 hari. Kabar baiknya, ada kabar baiknya juga. Artinya koneksi internet Indonesia sudah sangat mumpuni. Sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai basis operasional penipuan dan judi online. Enggak cuma di Jakarta, di Batam, di Bali, di Surabaya yang tertangkap. Artinya jaringan internet di sana sudah memenuhi syarat. Itu kabar baiknya. Tapi kabar buruknya ya ini dilakukan untuk aktivitas kejahatan. Dan sebagai gambaran, satu komputer untuk melakukan aktivitas judi online, dia butuh koneksi kira-kira 10 megabit. Kalau 321 komputer itu adalah 3,2 gigabit. Itu luar biasa, bisa bikin ISP kecil itu. Nah, jadi kalau misalnya tidak terdeteksi memang menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Karena aktivitas judi online dengan aktivitas kantor biasa itu sangat beda. Aktivitas judi online 24 jam. Aktifnya malah malam. Aktivitas kantor kan jam kantor pertama. Yang kedua, kalau aktivitas kantor biasa, dia kan masuknya ke Google Workspace, ke Microsoft OneDrive atau yang produktif untuk kantor. Kalau judi online ketahuan, dia masuk ke server-server tertentu gitu. Nah, harusnya itu bisa menjadi satu warning lah. Harusnya dari ISP-nya jangan, wah gue dapet nih 3,2 gigabit nih, wow gede, mungkin ratusan juta miliaran dia sudah terima gitu. Tapi itu tolonglah dari ABJI bisa memberikan pendidikan kepada asosiasi anggota-anggota ISP di Indonesia supaya mereka cukup jangan teledor lah, jangan karena ingin mendapatkan order besar terus tutup mata jika mengetahui aktivitas seperti ini. Ini yang seperti tadi Pak Susno katakan, kita akan tunggu nanti hasil investigasinya ya Pak ya. Apakah juga dari pemilik gedung mengetahui atau emang pura-pura nggak tahu terhadap adanya aktivitas ini. Pak Alphonse, sebelum jeda ada pergeseran para operator judol dari Kamboja ke beberapa negara termasuk Indonesia. Apakah ini bisa dipercaya? Jujur aja kita agak malu ya. Malunya begini. Kita kan dulu ngebayang orang mengoperasikan judi online dari perbatasan Kamboja. Itu di negeri antah berantah yang pemerintahnya nggak jelas dilindungi oleh landlord di sana gitu kan. Tetapi itu bisa berpindah ke Indonesia yang jelas satu negara berdaulat dan di ibu kota negara. Itu memang agak malu sih, kita harus malu. Tapi kita cukup salut dengan Polri yang bisa menangkap tangan, itu luar biasa. Dan harusnya yang tadi data forensiknya luar biasa dan harusnya ini logikanya ada kerjasama yang erat, komunikasi yang erat dengan Interpol. Kenapa? Karena yang tertangkap ini rata-rata warga asing, biasanya modus operandinya kalau orang Vietnam, sasarannya adalah warga negara Vietnam. Kalau orang Cina, sasarannya warga negara Cina. Kenapa? Karena kan mereka perlu ngomong bahasanya.
Jadi kalau suruh orang Vietnam jualan judi online ke orang Indonesia nggak laku, mereka nggak ngerti gitu. Jadi yang nanti akan sasaran orang Indonesia kemungkinan di luar Indonesia, memang begitu caranya. Jadi di Indonesia sasaran pasti negara lain. Nah yang sasaran Indonesia dia berada di negara lain, yang di Indonesia sasarnya negara non Indonesia. Nah dari situ dari Polri bisa memberikan contoh, ya kan? Nih gue udah bantuin lu nih, mereka utang budi nih nanti. Vietnam, Thailand, Laos, Cina nih utang budi. Gue udah tangkepin nih yang ngerusak masyarakat lu. Nanti yang ngerusak masyarakat gue beroperasi di negara lu mesti tangkepin juga. Nah kira-kira gitu. Yang dikatakan Pak Alphonse ini menjadi pertanyaan, apakah ada ekosistem besar yang saling menopang? Kami akan membahasnya usai jeda, tetap di Gestur. Banyak pihak menduga judi online tidak berdiri sendiri. Ada ekosistem besar yang menopang. Kembali di Gestur dan saya tanya saja ke Pak Susno. Ini dugaan atau bukan rahasia umum? Ternyata ada ekosistem besar yang menopang judi online di Republik ini. Kita bercuriga atau menduga bisa saja ya. Karena apa? Sudah terbukti berapa tahun yang lalu, 2023 ya kalau nggak salah, ada pejabat daripada Komdigi yang sampai masuk ke pengadilannya. Bahkan sampai netizen ribut, sampai ke puncak pimpinan daripada kementerian itu. Yang sampai kalau nggak salah reshuffle kabinet tidak duduk lagi, tapi sayangnya tidak sampai ke pengadilan, sehingga kita tidak tahu. Tapi pejabat-pejabat di bawahnya ya berapa belas orang itu sampai diadili. Nah itu berarti salah satu daripada lingkaran ini ada yang kena. Nah tinggal kedua misalnya, apakah lingkaran terkait dengan rekening ada yang kena? Nah mari kita lihat. Beliau kan informasikan Pak Alphonse ada kemudahan di Indonesia ini. Saya tidak mengatakan bahwa itu memfasilitasi judi online ya. Rekening bisa dibeli gitu. Rekening apa itu namanya. Dengan uang sekian sudah dapat rekening dengan ATM-nya. Saya tidak sebut banknya. Ada juga semacam semua bank. Di Indonesia ini paling gampang membuka rekening, cukup dengan HP saja kita bisa buka. Ya. Kemudian setelah terbuka rekening, kalau untuk judi tidak ada duit, di kita ini paling gampang cari duitnya, cukup dengan pinjaman online. Nah, itu berarti sudah berapa rangkaian ini kan? Rangkaian ketiga, kemudahan mengapa dia bisa mudah? Karena untuk menyewa gedung di Indonesia demikian mudah gitu. Di depan Istana Presiden pun sampai 3 bulan gitu. Kemudian yang berikut lagi, apakah aparat penegak hukumnya dipandang lemah? Saya katakan kalau aparat penegak hukum untuk sementara, saya katakan saya salut dulu sama Polri ya. Mudah-mudahan ke depan Polri hasil daripada Hayam Wuruk ini akan mengungkap jaringan ini. Kenapa? Kita menunggu sekarang siapa koordinatornya, siapa backingnya, dan siapa otaknya, penyandang dananya akan diungkap semua oleh Polri. Kalau itu terungkap semua, kita salut. Dan memang ini ada semacam sindikat, yes. Bukan sindikatnya nasional, tapi internasional ini. Pak Alphonse, berarti ekosistemnya cukup mendukung ya, sehingga pasar judol di Indonesia ini menjadi tumbuh subur. Benarkah demikian? Kalau di film Avenger, judol ini kayak Thanos. Thanos. Jadi kalau Thanos dilawan pakai polisi itu Hulk, nggak menang. Thor, Komdigi lawan Thanos, nggak menang. Iron Man datang OJK, nggak menang, mereka harus bersatu. Jadi kita perlu satgas. Itu yang kita lihat beberapa tahun lalu sempat ada satgas di bawah Kemenpolhukam. Jadi di sana ada unsur Komdigi, ada kepolisian untuk penindakan, Komdigi untuk digitalnya, sisi digital, lalu OJK PPATK kalau udah dapat alur uangnya, kita perlu tahu, udah dapat rekening perlu tahu alur uangnya. Kepolisian yang berhak menindakan dari kepolisian. Lalu nanti ada yang lain Departemen Luar Negeri kalau mau koordinasi dengan negara lain. Jadi ini nggak bisa kalau kepolisian bergerak sendiri, mereka berhasil nangkep, tapi dia perlu tahu IP ini siapa, dia mau nggak mau mesti ke Komdigi. Nah mereka udah dapat, terus dapat rekeningnya, dia pengen tahu alur uang kemana, mau nggak mau ke OJK PPATK gitu loh. Terus udah dapat di luar negeri, dia mesti koordinasi dengan Departemen Luar Negeri, lalu ingin melakukan literasi digital dan finansial, harus melibatkan Departemen Pendidikan. Kenapa? Karena jangka panjangnya harus begitu. Kita jangka pendeknya kita bisa nangkep, kita penjarakan supaya mereka jerah, tapi masyarakat perlu dicerdaskan. Jadi seperti itu yang perlu kita sadari. Lawan kita tuh Thanos.
Jadi kita mesti bersatu. Satu, yang kedua, ini adalah maraton. Ini bukan lari jarak pendek atau jarak menengah yang sekali kamu berhasil tangkap satu akan selesai, enggak. Berapa lama lagi akan keluar bandar lain. Jadi ini yang perlu disadari, Satgas ini perlu dibentuk dan untuk jangka panjang. Oke, Satgas untuk jangka panjang Pak Susno, dan Polri kan juga sudah mendapat dukungan dari Presiden Prabowo untuk memberantas judol sampai ke akar-akarnya. Ya bagus ya, jadi setuju dengan Satgas, dan dukungan itu kan tidak cukup hanya dengan dukungan statementnya. Saya dukung, kemudian saya menghargai hasil kerja Polri dan apa-apa. Nah, dikatakan beliau tadi, Presiden karena keadaan ini sudah extraordinary, bisa saja dia perintahkan Menko apa sekarang namanya, Polkam ya. Polhukam. Nah, dia perintahkan untuk bentuk Satgas gitu. Satgas yang lengkap yaitu yang melibatkan imigrasi dan sebagainya. Kemudian membuat setiap berapa waktu lapor pada presiden hasilnya. Nah, ini jadi dukungan is okay gitu. Dukungan itu kan moral namanya, memberikan moral. Tapi dukungan in action itu bentuklah Satgas dengan adanya target dan adanya laporan atas keberhasilan. Itu yang diperlukan. Oke. Pak Alphonse, dalam dunia siber seberapa penting orang dalam bagi keberlangsungan bisnis ilegal seperti judi online? Jadi kalau kita lihat sebenarnya salah satu unsur utama dari faktor tadi adalah kemudahan untuk membuka rekening untuk melakukan transaksi. Lalu kenapa ini bisa banyak rekening? Lalu apakah sebanyak itu orang yang mau terlibat judi online? Ternyata ini sebenarnya terkait dengan kebocoran data. Jadi data masyarakat Indonesia, KTP, KK, NIK, semua data kesehatan itu sudah bocor. Dan kita bisa beli. Kamu punya modal kira-kira 5.000 sampai 10.000 US dollar, kamu bisa dapat semua data itu termasuk nomor rekening. Jadi kamu dapat data itu, kamu ketik NIK-nya, dapat namanya siapa, alamat siapa, nama orang tua, nama gadis ibu kandung, pernah punya mobil apa aja, kesehatannya apa, itu langsung kelihatan. Nah lalu orang dengan data itu kan asli datanya. Bikin KTP bodong. Jadi KTP-nya bodong tapi datanya asli. Lalu dengan KTP itu mereka buka rekening. Lalu jadilah rekening bodong. Kamu bisa Google, beli rekening bodong Bank ABC, Bank BCD gitu kan. Langsung keluar, kamu bisa beli. 1 juta kamu bayar, kamu dapat rekening isinya cuma 50.000. Tapi udah ada kartu ATM-nya, tinggal tarik. Saya menghela nafas Pak Susno, tidak menutup kemungkinan kita-kita yang ada di sini datanya dipakai untuk transaksi judol. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya bisa jadi kan, satu data kita bocor ke negara lain kan, kemarin kan ada pertukaran data atau apa itu ya, ke negara besar ya. Kedua, memang faktanya di Indonesia banyak sekali data yang bocor ya. Kita misalnya punya HP, tanpa disadari ada yang ngontak, dia tahu nomor HP saya, nawari untuk pinjaman, nawari untuk kredit, itu kan berarti data saya udah bocor. Orang itu berarti tahu nomor HP saya, tahu nomor rekening saya. Karena tahu nomor rekening saya, dia tahu bahwa saya ini termasuk orang tidak berduit, sedang membutuhkan uang atau apa gitu. Jadi sudah begitu telanjang gitu kan kita ini. Nah inilah berarti PR untuk bangsa kita. Artinya ini apa? Kita sikapi dari rahmat ya. Ini hikmahnya ada untuk kita koreksi, aparat negara kita koreksi, aparat penegak hukum kita koreksi, semua mengkoreksi. Ada hal-hal yang tidak baik, mari kita perbaiki. Ya. Yang sudah terjadi ini, mari kita tegakkan hukum sesuai dengan aturannya. Kita ingin sampai ke bandarnya. Kita ingin sampai ini tidak ada. Nah kalau kita mau cek, ini kan sudah demikian hebohnya judi online. Mungkin ada yang punya handphone di luar, silakan dibuka. Apakah masih ada situs judi online yang bisa diakses sampai hari ini, kita bisa pasang. Kalau nggak salah, 3 hari, 4 hari setelah kejadian itu masih ada situs yang gentayangan ya, situs ya. Kan pasti akan selalu masih ada gitu kan. Jadi di mana ini salahnya? Kok sudah heboh, sudah ditangkap, sudah apa, masih bisa kita memasang judi online. Jadi kalau menurut Pak Susno kelemahannya di mana? Kenapa ranah ini juga jarang dijamah oleh penegak hukum? Dan saya tidak mau menjudge gitu suatu institusi dia salah. Mudah-mudahan dengan kita berbicara di sini mereka tahu, oh ada pada kami ini. Kalau saya katakan begitu nanti kita akhirnya saling lempar kesalahan ya. Tapi yang jelas
situs judi online seminggu atau berapa hari setelah heboh ketangkap itu masih ada. Masih bisa masang kok di Indonesia. Artinya jalurnya belum Tutup. Pak Alphonse, jalurnya belum ditutup sebenar-benarnya sampai dengan ke akar-akarnya, bahkan masih bisa diakses setelah penangkapan. Seperti apa Anda menjelaskan ini? Kemungkinan besar pemainnya banyak. Bandarnya banyak. Jadi katakan bandarnya ada beberapa, kamu dapat bandar yang A, bandar B, C, D masih ada gitu. Dan ini karena model bisnis yang sangat menguntungkan, ini akan selalu bermunculan. Jadi inilah yang kita berikan satu statement bahwa ini adalah aktivitas jangka panjang. Jadi jangka pendek dan jangka menengah itu penegakan hukum yang keras supaya orang tahu kalau kamu judi online hukumannya berat. Lalu jangka menengahnya dari kepolisian menangkap, jangka menengahnya dari kejaksaan dan kehakiman, jangan kepolisian udah ini lalu dihukumnya rendah-rendah, keluar lagi, lakukan lagi. Itu kita perlu memberikan pesan kepada pelaku judi online. Ini hukumannya berat kan, kamu merusak masyarakat. Jangka panjangnya sebenarnya kan kita berkewajiban mendidik masyarakat, memberikan literasi finansial dan literasi digital. Kalau literasi digital kita katakan bahwa kalau kamu main judi, kamu rugi 1 kali. Kamu main judi online, rugi 2 kali. Kenapa? Rugi pertama kamu main judi, rugi kedua judi online. Yang nentuin kemenangan itu adalah bandarnya. Kapan kamu menang, kapan kamu kalah, itu mereka yang bisa tentukan. Jadi itu yang kita katakan. Kalau masyarakat memiliki kesadaran itu mereka tahu, wah gue kalau main ini sebenarnya gue rugi 2 kali nih. Kalau dulu kan judi konvensional atau judov itu kan masih 1 banding 1. Katakanlah. Nah kalau sekarang udah pasti jelas ini rugi ruginya 2 kali ya. Masih tetap aja. Kenapa? Karena mereka berangkat dari game, terus waktu menang ada dopamin, ada kepuasan menang kan. Nah itu yang pertama-tama akan dikasih menang terus, menang beberapa kali, lalu udah ada dopaminnya, lalu itu seperti secara nggak langsung mirip narkoba yang orang mencari dopamin itu, rasa menang itu. Nah itulah kenapa mereka bisa terjerat. Jadi kita perlu literasi digital supaya masyarakat cerdas, lalu dibarengi dengan literasi finansial. Supaya jangan besar pasak daripada tiang, kalau punya uangnya janganlah kau pakai dengan judi online atau pinjol yang bunganya besar-besar ini nanti malah habis gitu. Itu berarti menjadi pekerjaan rumah bersama antar pihak-pihak terkait, antar instansi, kolaborasi bersama, bahkan harusnya sampai ke desa-desa karena banyak korban-korban juga ada anak-anak di bawah umur ya yang sudah sampai main judol dan dampaknya ke kondisi psikologis begitu. Mas Alphonse, berarti kalau ada deposit atau aliran rekening yang mencurigakan, itu seharusnya sebenarnya bank dan OJK bisa mendeteksinya kan? PPATK tahu persis. PPATK tahu persis. Sebenarnya jika kita ada di pihak perbankan, PPATK, itu semua terang benderang. Ada rekening judi online, sama seperti kita lihat koneksi internet. Koneksi internet judi online 24 jam ke koneksi tertentu. Untuk transaksi judi di rekening, itu uangnya kecil-kecil tapi banyak, 24 jam keluar masuk. Itu sebenarnya pakai program simple juga. Ini iya, ini langsung ting keluar semua. Itu yang rekening judi online. Itu kalau di perbankan Indonesia, ada yang larikan juga ke kripto kan. Nah di situ dari itu yang sulit ya kalau di kripto itu ya. Secara teori kelihatannya sulit, tetapi sebenarnya itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi hanya butuh satu pekerjaan yang lebih rumit. Oke. Itu saja. Pak Susno ditambahkan. Iya, kalau misalnya kripto, wallet, terus dan lain-lain, ini kan porsinya Bank Indonesia. Mengapa porsi Bank Indonesia? Karena ini sudah menyangkut dengan instrumen pembayaran. Instrumen pembayaran itu apa? Uang kertas, kemudian kertas berharga, kemudian apalagi kripto, dan lain-lain. Ini di bawah pengawasan dan di bawah pengaturan daripada Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia harus mengatur tentang ini. Dan tadi kata beliau, kata Pak Alphonse, tidak ada yang sulit sebenarnya. Kripto juga tidak ada yang sulit, pasti ada jalurnya. Kemudian dengan bayar pakai pulsa juga ada jalurnya, nggak ada yang sulit. Makanya tadi diperlukan suatu satgas. Bank Indonesia, OJK, PPATK, terus apa namanya, kepolisian, terus Komdigi, terus imigrasi, terus Interpol gitu. Perlu semua ini. Nah, satgasnya perlu,
presiden perintahkan bila perlu dengan kepres gitu kan. Karena ini sudah extraordinary gitu. Oke. Kita akan simak juga pernyataan dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae yang menyebut OJK blokir lebih dari 33.000 rekening bank terindikasi judol. Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK juga telah meminta perbankan melakukan enhanced due diligence atau EDD dan atau pemblokiran atas 33.252 rekening yang sebelumnya ada sejumlah 32,556 rekening yang terindikasi judi online. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa untuk menegakkan integritas sistem keuangan secara konsisten dan berkelanjutan, OJK tentu saja memerlukan dukungan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, dari pemerintah, dari DPR, dan seluruh penegak hukum, serta pihak terkait lainnya. Pak Susno, ada 33.000 rekening yang diblokir OJK. Ini jumlah yang besar atau sebandingkah dengan transaksi atau rekening yang beredar terkait judul ini? Ya, sebagai gambaran bahwa pantauan dari PPATK, rekening yang terlibat judi online itu jutaan ya, bahkan puluhan juta katanya. Melibatkan sekian bank, kemudian dalam tenggat waktu tertentu. Apakah misalnya itu 1 tahun itu ada sekian puluh juta rekening. Ini tadi sayangnya tidak dijelaskan. Yang diblokir itu 33.000. 33.000 itu untuk tenggat waktu berapa? 5 tahunkah, 3 bulankah, 1 tahunkah? Mudah-mudahan itu 33.000 itu untuk 1 minggu gitu. Nah kemudian kalau kita lihat dengan rekening yang analisis dari PPATK yang terlibat judol yang sekian juta, itu angkanya kecil ya. Tapi kalau misalnya itu rekening yang baru terpantau sejak adanya penangkapan di Jalan Hayamuro, itu namanya prestasi ya. Tapi kalau kita lihat ini, oh dari tenggat waktu sekian, nah ini bukan prestasi nih, litoy namanya. Jadi mudah-mudahan OJK memerintahkan bank yang di bawahnya itu lebih giat lagi untuk memantau ini. Karena kata Pak Alfon ini 24 jam kok, transaksinya gampang dikenali. Kenapa gampang dikenali? Ini termasuk suspicious transaction, transaksi mencurigakan. Tengah malam kok bertransaksi, transaksinya kok diirit-irit gitu. Nah, ini kan mencurigakan gitu ya. Oke. Ini datanya 33.000 rekening itu ya, ini pada 7 April 2026. Gimana menurut Anda 33.000 rekening yang diblokir OJK? Kalau cuman blokir rekening aja kan sebenarnya itu tanpa OJK pun siapapun bisa melakukan blokir. Yang penting itu dilakukan follow up. Contohnya OJK ada IASC, Indonesia Anti Scam Center. Ya kan? Mereka menerima laporan scam, lalu siapa yang menipu, ini rekeningnya ini, yang ditipu rekeningnya ini, lalu mereka lakukan blokir. Itu sebenarnya kan tanpa OJK juga bisa kalau cuma melakukan blokir. Harusnya ada aktivitas proaktif. Jadi kalau misalnya kamu melakukan penipuan lalu dia tarik rekeningnya atau dia transfer kemana, itu harus diikuti. Jangan cuma berhenti di situ aja lalu bikin laporan, oh gitu udah ada anti scam kita blokir berapa banyak. Yang penting follow up-nya. Habis ini dia lempar kemana rekeningnya. Habis lempar ke bank B, apakah ditarik pakai ATM? Kalau tarik pakai ATM, diselidiki lagi, ditarik dari ATM mana. Minta lagi CCTV-nya, cari orangnya. Harusnya kan itu yang dikejar gitu loh. Jadi bukan cuma merasa blokir aja, aku udah melakukan tugasku, yang lain lempar tangan. Harusnya kan nggak boleh begitu. Oke. Nah ini berkaitan juga tadi Pak Alphonse mengatakan bahwa operasional judol, ya contohnya 320 WNA itu adalah mereka mengoperasionalkan untuk negaranya. Nah berarti kalau yang Indonesia ini, yang ada di luar negeri, bisa dideteksi tidak? Iya, jadi kalau orang Indonesia melakukan aktivitas judi online, itu pasti dia akan berkomunikasi dengan admin yang bisa bahasa Indonesia. Kalau adminnya ada di Indonesia, resikonya sangat tinggi. Ada aja yang nekat, resiko sangat tinggi. Mayoritas akan di negara di luar Indonesia. Nah, dari situ sebenarnya dari Komdigi, dari BSSN bisa tahu, oh ya ini tengah malam banyak transaksi kecil-kecil ke IP-IP yang udah diidentifikasi. Nah, mereka lihat, oh ini operatornya dari mana? Dari Thailand atau dari Myanmar. Nah, mereka akan memberikan komunikasi itu ke kepolisian melalui Interpol akan komunikasi dengan kepolisian negara yang sasarannya. Apakah di Kamboja atau Thailand itu. Nah, lalu di kepolisian itu yang tangkap kira-kira sama seperti kasus Hayamuruk gitu loh.
Jadi kita berterima kasih kalau mereka yang tangkap. Jadi alurnya seperti itu, dan alur uangnya juga sebenarnya mereka pasti kalau masih memanfaatkan bank di Indonesia nggak sulit untuk dilacak, tapi kita perlu tindakan proaktif. Jadi jangan cuman aku udah blokir udah cukup atau apa, rasanya kita terlalu memudahkan itu ya. Yang kedua juga imigrasi, ini juga harusnya kan ada alert. Ini dari 321 orang ini mereka rata-rata overstay. Dan harusnya ini gampang bikin monitoringnya. Rata-rata sasarannya adalah Indo-Cina. Antara Laos, Kamboja, Cina, Thailand. Itu yang judi online. Jadi mereka tinggal identifikasi, oke, yang sasaran dari negara-negara ini masuk kemana aja, overstay berapa lama. Nah ini lampu merah nih, itu dari 50, 100 sudah overstay. Itu apakah mereka ngumpul di satu tempat? Gimana cara deteksi orangnya? Lah waktu masuk kan pasti itu dong, pakai kartu SIM, pakai eSIM atau apa, itu kan tidak sulit untuk diidentifikasi dan dilacak. Seperti kata Pak Alphonse tadi, ada mekanisme dan alur yang bisa dikatakan cukup mudah dalam mendeteksi adanya transaksi judi online ini. Tinggal apakah kita siap untuk bisa mengungkap aktor intelektualnya. Gestur akan kembali sesaat lagi. Judi online hari ini bukan lagi sekedar situs ilegal yang diblokir dan tumbuh kembali. Ia sudah menjelma menjadi ekosistem yang lebih besar. Kita akan kembali tanya para narasumber. Pak Susno, ada istilah jika polisi ingin menangkap penjahat, ia harus 3 langkah lebih maju dari penjahatnya. Tapi yang sering kali terjadi, penjahatnya lebih maju 5 langkah dari pihak kepolisian. Benar sekali istilah itu ya. Jadi kalau polisinya sejajar, apalagi kalau di belakangnya, tidak mungkin terungkap. Mengungkap kejahatan teroris ya, karena waktu saya dulu yang banyak teroris ya, dia harus lebih pintar dari teroris. Kita mengungkap teroris itu nggak bisa lagi model polisi tradisional, datang ke dukun, dilihat di air gitu, fotonya gini-gini, nggak bisa. Tapi dengan cara digital gitu. Oh, dengan cara misalnya, oh HP-nya nomornya ini, kartunya ditemukan ini dan sebagainya, melacak, kemudian dikaitkan dengan tiang BTS, kemudian dikaitkan juga dengan dia kebiasaannya ngambil uang di ATM yang mana, tiap ATM itu ada nomor, kemudian di ATM itu ada sorotan CCTV, ini. Dari situlah dia analis, oh dia ngaku namanya ini, rekening banknya atas nama perempuan, tapi dari sorotan kamera, oh ini tersangkanya ini, akhirnya ditangkap pas dia ngambil duit. Nah itu polisi harus bisa begitu. Sama dengan nyadap telepon ya. Nyadap telepon nggak bisa lagi main nyadap model dulu gitu. Nah inilah luar biasa. Artinya kepolisian kita untuk hal-hal yang begini is okay. Tapi ini kemampuan ini tidak merata sampai ke polisi di bawah ya. Nah mungkin pada level Mabes Polri sampai Polda Metro ya. Tapi pada level bawah ya masih parah gitu kan. Karena jumlah Polri ini 450.000 lebih. Masih ada yang kemampuannya boro-boro untuk mampu gitu, untuk ngirim WA aja dia sulit gitu. Untuk WA aja sulit, apalagi mainkan komputer, apalagi sudah terkait dengan saintifik. Jadi kita harapkan polisinya lebih maju, yes. Tapi sekarang apakah polisi sudah maju? Yes untuk sebagian, untuk bertaraf internasional. Tapi untuk sebagian besar belum, mungkin 10% ya sudah maju. Nah kemajuan aja tidak cukup, masih harus disertai dengan di sini integritas mentalnya. Saya maju, mengerti, paham, tapi bisa saya salah gunakan gitu kan. Dengan kemajuan ini saya bisa menggertak, oh saya tahu permainan kamu begini-begini, sehingga orang bisa dekat. Jadi dua, kemajuannya dia harus menguasai IT yang hebat, intelektualnya hebat, saintifiknya bagus, tetapi di sininya juga harus bagus. Dia punya integritas ya. Pak Alphonse, kita berbicara soal kecanggihan digital. Judul ini menjelma ya, bukan hanya lewat situs, tapi lewat berbagai cara. Bagaimana agar kita bisa membaca gestur adanya si judul ini? Yang jadi masalah di dunia IT itu adalah perubahan itu adalah sesuatu yang kekal di dunia IT. Jadi yang hari ini kita merasa aman, kita merasa secure, dalam waktu beberapa saat dan waktu singkat akan bisa ditembus. Lalu judi online ini apalagi pemainnya juga sangat mengikuti teknologi. Jadi kalau misalnya ada jalur-jalur
umum yang ditutup, mereka kan berusaha mencari jalur lain. Contohnya seperti apa sih Pak Alphonse dalam kehidupan sehari-hari yang biasa ditemukan? Ini kita ada hubungan dengan ada PP Tunas. Ini kita perlu apresiasi dari Komdigi. PP Tunas ini membatasi anak di bawah 16 dan 18 untuk mengakses media sosial. Dan ini jadi seluruh Indonesia jadi nggak bisa akses. Sebenarnya ini bagus ya, tapi perlu disosialisasikan. Kenapa? Karena kalau tanpa disosialisasikan seperti ini, judul ini mereka bisa menjangkau anak-anak. Misalnya mereka lagi main Roblox atau apa, lalu ada iklan. Nah di iklan itu mereka dengan sangat mudah bisa menyusup. Awal-awalnya main-main nggak ada uangnya gitu, tapi menang gitu. Selama pelan, oh kamu dapat bonus nih, dapat token, dapat apa, bisa beli ini. Nah pelan-pelan diarahkan, dia wah anaknya udah mulai ketagihan, lalu muncul iklannya atau apa aja. Nah seperti itu yang perlu kita perhatikan. Oke, nah Pak Susno, Komdigi juga menyebut 200.000 anak terpapar judi online begitu. Tapi kalau Anda lihat saat ini dengan adanya PP Tunas, apakah ini bisa menjadi harapan para orang tua dengan bisa memantau anak-anak mereka? Iya, dengan IT kan semuanya tidak sulit ya. Kan ada caranya. Anak-anak punya HP dilarang untuk mengakses yang dewasa. Itu kan ada setelannya. Pakarnya kan mereka. HP anak-anak oleh orang tuanya kan didaftarkan. Milik cucu saya misalnya namanya ini umur sekian, itu terpantau di Komdigi. Berarti untuk HP cucu saya ini dia tidak boleh mengakses yang disebutkan oleh Pak Alphonse tadi. Sebenarnya gampang itu. Sesuatu yang gampang tidak sulit. Sulit memikirkan itu bagi saya yang bodoh IT. Gimana caranya ya? Sekian juta. Tapi bagi orang yang ngerti IT, bagi orang Komdigi tidak gampang. Oh, untuk anak yang terdaftar ini HP-nya diblok, tidak boleh mengakses yang mengarah ke judi. Artinya tidak sulit dan ini suatu hal yang harapan baru dengan adanya Tunas tadi. Mudah-mudahan itu tidak hanya memblokir ke akses-akses situs dewasa, ke media sosial, tapi juga memblokir tidak boleh dia ke permainan-permainan yang mengarah ke judi, apalagi judi. Ya. Sangat miris kalau kita lihat realita, ternyata kasus judi ini juga menyasar anak-anak. Kenapa demikian, Mas Alphonse? Karena menurut psikolog, anak-anak, jangankan anak-anak, di bawah 21 tahun, pertumbuhan otak anak itu belum sempurna. Sehingga mereka mudah terpengaruh, dengan mudah mudah tercandu oleh hal-hal yang dari kecil dibiarkan. Jadi hal itu yang memang perlu menjadi concern utama kita. Jadi biarlah anak itu mendapatkan hak asasinya. Hak asasi anak tuh bukan mengakses semua informasi. Hak asasi anak adalah mengakses informasi sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kemampuannya gitu. Nanti udah umur 18, dia baru boleh akses yang dia udah tahu tanggung jawabnya. Kalau dari kecil, dari umur 10 tahun dia akses konten-konten dia nggak perlu akses itu, ya dia akan rusak. Dan ini berkaitan dengan kita ngomong terlalu jauh nih, Indonesia Emas. Sekarang kita punya bonus demografi. Masyarakat yang produktif sangat banyak. 10 dan 15 tahun lagi mereka yang akan memimpin negeri ini. Bayangkan kalau nggak ada PP Tunas ini, lalu anak-anak semua terpapar oleh konten-konten yang buruk, 10-15 tahun lagi Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang dirusak oleh konten-konten seperti ini. Kita akan mau kemana gitu. Kita beruntung sekarang sudah ada PP Tunas. Tapi apakah masih bisa ada celah untuk judul ini masuk ke anak-anak? Tetap ada celah dan kita tidak mungkin bisa menutup 100%. Kita harus realistis, sama seperti prostitusi, narkotika. Judul itu kita nggak bisa tutup 100% basmi, tapi kita bisa tekan semaksimal mungkin. Dan itu membutuhkan kerjasama dari semua pihak yang kita sebutkan tadi. Termasuk juga orang tua. Kalau kata Pak Susno, kita juga harus melek terutama orang tua. Kalau untuk kita ngomong anak, terutama orang tua. Nah di sini negara membantu dengan PP Tunas. Orang tua katakan porsinya lebih dari 50%. Karena kalau anaknya rusak, yang paling rugi itu orang tuanya. Nggak perlu dihukum pun, dia sudah dihukum dengan anaknya rusak gitu. Jadi itu yang perlu disadari oleh orang tua. Pak Susno ditambahkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Tadi nyambung punya Pak Alphonse. Orang tua sangat penting. Yang diblokir itu tidak boleh mengakses itu HP anak kan, yang sudah terdaftar di Komdigi kan. HP saya tidak.
kalau saya selaku kakek atau selaku bapak, saya teledor tidak peduli dengan anak, dipinjam oleh anak saya, dia bisa mengakses apa-apa. Jadi saya sangat sependapat bahwa orang tua pun harus membatasi anaknya jangan pinjam HP dengan alasan apa. Kemudian orang tua pun harus mengawasi penggunaan HP daripada anaknya. Dan termasuk pergaulannya. Ya. Jadi peran orang tua itu besar sekali, lebih dari 50% gitu. Tertutup di HP anaknya, terbuka di HP bapak ibunya ya jebol juga. Atau HP pembantu gitu kan. Pembantu kan sudah dewasa, dia pinjam kan. Dia pinjam, dia kasih duit untuk beli apa pulsa. Ya jebol juga. Ya, jangan sampai ya dengan ekosistem yang muda itu justru nantinya bisa terus berjalan ya, begitu ya, dengan adanya judol yang tadi Pak Susno sebutkan, ada pinjol juga, kemudian juga ekosistem yang mendukung. Jadi gimana Pak Susno untuk kita sama-sama saat ini bisa negara utamanya ya bergerak untuk memberantas judol sampai ke akar-akarnya? Mungkinkah? Sangat mungkin ya, karena negara lain kita lihat kan, Singapura tetangga kita kan. Kenapa Singapura bisa gitu kan? Jangan dikatakan Singapura negaranya kecil. Enggak, karena walaupun kecil, didirikan misalnya servernya di Singapura untuk bermain, dia kan bisa menjangkau sampai ke Arab Saudi, sampai ke Afrika kan. Karena judol ini tidak terbatas di kota Jakarta. Artinya kok Singapura bisa membatasi. Mungkin tetangga kita Malaysia kok bisa, Brunei Darussalam bisa. Padahal misalnya Brunei Darussalam, Singapura itu bisa menjangkau dunia juga. Nah ini berarti karena negara kita dipandang penegakan hukumnya masih lunak. Nah satu, yang kedua keseriusan dari pemerintah mungkin belum. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Polri ini adalah harta karun. Ini start kita untuk serius membatasi ini. Caranya gimana? Tadi udah diuraikan oleh beliau secara teknis gitu kan. Nah saya baru menguraikan apa secara pandangan-pandangan daripada hukum. Beliau sudah secara teknis ini gampang. Asal tadi pertanyaan pertama dari Mbak Kaila tadi bagus sekali. Siapkah? Artinya sama dengan maukah? Nah itu aja. Alphonse, jadi kalau kita bicara dalam tanda kutip backing, tidak hanya di dalam negeri dong, di luar negeri juga ada. Maksudnya backing dari judol, jika memang pasarnya itu ada di Indonesia, seperti yang 320 WNI itu tadi, WNA. Ya, ini dugaan yang di Hamburg itu kan ada backupnya mengapa bisa seberani itu, lalu bisa dapat tempat yang cukup terlindung, lalu seakan-akan tidak terdeteksi. Tapi semuanya kita akan meminta ke Polri untuk melakukan penyelidikan dan membuka sejelas-jelasnya. Kan sudah diungkapkan bahwa siapapun backingnya akan ditindak. Kita tunggu, kita nggak boleh menuduh tanpa dasar yang kuat. Kami percaya dari Polri itu udah punya datanya kok. Tinggal kita tunggu waktu mereka ungkapkan, dan mohon kalau udah dapat tolonglah disikapi dengan serius, karena ini merusak masyarakat Indonesia, bukan cuma sedikit. Ini bisa nanti masa depan kita bisa hancur. Sebagai contoh, Kamboja melegalkan judol tapi tidak untuk warga negaranya sendiri, betul? Ya konyolnya begitu. Jadi dia nggak boleh merusak negaranya, tapi boleh merusak negara lain. Sedangkan kita di sini kita baik hati, yang nyerang Vietnam, yang nyerang ke Cina, ke Thailand, kita tangkapin, kita hukum dengan berat, lalu kita kasih bonus lagi, kita deportasi balik gitu. Udah dihukum di sini, dideportasi ke sana gitu. Sedangkan yang merusak Indonesia ini, mereka bantu nggak atau mereka setengah tutup mata? Nah itu kita perlu komplain juga. Jadi ini kita lari ke Departemen Luar Negeri. Internasional. Ya, Departemen Luar Negeri. Sanksi tegas juga untuk para WNA yang bisa dong, lu udah gue bantuin gitu loh. Sependapat dengan beliau kan. Ini kan boleh kamu di sini tapi jangan ke sini. Thailand kan marah dia sama Kamboja, kan perang itu kan dibom. Iya, diserang, dibom. Pusat judinya Kamboja itu kan bukan di Phnom Penhnya kan, tapi di perbatasannya. Kata istilah beliau itu entah berantah tadi, dibom oleh Thailand. Pusat judinya bukan di Thailand yang dibom, yang di Kamboja, yang ngebom Thailand gitu. Oke. Closing statement untuk masing-masing narasumber. Jadi dengan kasus ini seperti apa tindakan tegas yang harus segera dilakukan? Kita tidak butuh hanya jalan saja, tapi lari maraton. Ya, jadi saya berpendapat ya bahwa ini sudah saatnya Presiden, karena ini seolah menjadi extraordinary, tidak cukup hanya dengan dukungan moral. Saya setuju
menghargai, tapi Presiden langsung membuat action langsung dengan membentuk Satgas, dengan menerbitkan Kepres, dan apa yang dilakukan Polri ini starting yang paling bagus gitu. Keberhasilan Polri ini jangan cukup sampai di Hayamuruk gitu. Kita sampai ke siapa backingnya dan siapa otaknya. Pak Alfons ditambahkan Satgas, Kepres, literasi dan edukasi. Ya, jadi masyarakat perlu menyadari kalau kalian main judi online, kalian 2 kali rugi. Jadi itu yang perlu sadari. Mari kita Satgas bersama-sama untuk menjalankan program ini maraton. Kita buat literasi digital dan finansial, makin banyak masyarakat menyadarinya, secara tidak langsung akan bisa menekan judi online ini, sehingga kita nanti bisa, kita benar-benar berharap kita mau menuju Indonesia emas, kita udah ada modalnya, ya, bonus demografi. Jangan sampai ini dirusak oleh judi online atau konten-konten yang berbahaya. Kalau perjudian konvensional bicara mengenai menang kalah, untung rugi, maka judi online hari ini sudah melangkah lebih jauh. Pemain bukan sekedar bertaruh melawan keberuntungan, tetapi melawan sistem yang bisa mengatur kapan menang dan kapan waktunya dihancurkan. Terima kasih para narasumber saya, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim Polri 2008-2009, dan Alfons Tanuwijaya, pakar keamanan siber Vaksinkom, telah bergabung di Gestur kali ini. Saya Naila Husna pamit undur diri, kita jumpa lagi di Gestur minggu depan. Sampai jumpa.